like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Doing the things that I never would know. Middle of summer, my niggas is cold. We don't break the code. We just make the code. Fuck 'em, we don't take those. Fuck it, I'ma take a dose. Taking those. Doing the things that I never would know. We never dirty. Don't get me dirty. Double love with me. Double love with me. Yo masa balik lagi bersama gue Artemla di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, pada kesempatan kali ini gue bakal bikin jeduk-jeduk lagi ya. Tapi di sini bakal gue kasih variasi dengan JJ background geser gitu kan. Mungkin kalian baru lihat di konten gue gitu kan. Nah oke, di sini langsung aja kita ke tutorialnya ya. Tapi sebelum gue lanjut ke tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bantu tembusin 3000 jam tayang. Nah oke guys, di sini langsung aja ke cara yang pertama. Let's go. Oke, buat langkah yang pertama kalian masukin aja satu buah foto dengan skala di 115 guys ya. Terus aja kalian checklist. Langkah selanjutnya tinggal kalian panjangin di titik bit yang pertama ini. Kita pasin dulu ya guys ya. Nah, kalau udah kalian masukin aja buat foto yang kedua kalian. Nah, oke guys, di sini gua udah masukin buat foto kedua gua, dan di sini kita ubah juga skalanya di 115. Setelah itu checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian perpanjang di titik bit yang ke-11. Kita pasin dulu. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih keyframe dari titik bit yang pertama ini sampai titik bit yang kelima ini guys ya. Nah, oke guys, di sini kalau udah kalian kasih keyframe di lurusan titik bit ya, di titik bit yang pertama sampai titik bit yang kelima ini. Next, buat langkah selanjutnya kalian kasih keyframe di tengah-tengah titik bit, di titik bit kelima dan titik bit yang keenam. Kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya. Langsung kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang keenam ini. Setelah itu tinggal kalian perbesar aja, ataupun kalian kira-kira ya sekitar segini ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-7 ini. Langkah selanjutnya tinggal kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya, di antara titik bit 6 dan 7. Terus kalian pergi ke sela-sela titik bit 6 dan keyframe ini ya. Terus samping sela ini juga di antara titik bit yang keyframe tengah dan titik bit yang ke-7. Nah oke, setelah itu tinggal kalian pergi ke keyframe yang ini ya. Ini kan titik bit yang ke-6. Kalian pergi ke ininya, ke sini. Keyframe yang ini loh, bentar. Keyframe yang ini guys ya. Nah kalian geser aja ke pojok bawah kanan. Kalian kira-kira langsung buat keyframe yang tengah kalian lompatin, langsung pergi ke keyframe yang ini. Kalian geser ke pojok kiri atas, kalian kira-kira juga. Next, buat langkah selanjutnya kalian depannya ini kalian kasih keyframe di sela-selanya ini. Langkah selanjutnya kalian hitung dari sini. Ini kan lurus keyframe lurusan titik bit. Kalian langkai satu keyframe, hapus, langkai satu keyframe, hapus. Next, berlangkah selanjutnya tinggal kalian kasih dua keyframe di sela-selanya ini dengan jarak yang sama. Kalian kira-kira aja guys ya. Nah, langkah selanjutnya kalian pergi ke keyframe yang ini. Kalian hapus tambah, hapus tambah. Pokoknya kalian lakuin aja hapus tambah kayak gini guys ya. Nah, buat keyframe yang ini itu kalian cepit aja kiri kanannya. Setelah itu keyframe yang di tengah kita hapus dan tambah lagi. Nah, next berlangkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih aja keyframe di tengah-tengah di antara titik bit 7 dan 8. Setelah itu langsung kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-7, ke-8 maksudnya, sorry. Setelah itu kalian perkecil buat fotonya kira-kira segini, kalian kira-kira guys ya. Di sini next kita kasih keyframe di antara titik bit 8 dan 9. Dan kita kasih keyframe di lurusan titik bit di di 9-nya ini ya guys ya. Habis itu kalian perbesar lagi.
Ini kita bikin efek zoom outnya. Setelah itu kalian kasih keyframe juga di antara titik bit 9 dan 10. Terus kalian kasih keyframe di lurusan titik bit ke 10 ya. Setelah itu kalian perkecil lagi. Bentar, HP gue stuck. Nah, setelah itu kalian kasih aja keyframe di antara titik bit 10 dan 11. Setelah itu di akhir titik bit ataupun di titik bit 11 kalian kasih keyframe dan perbesar. Nah, next langkah selanjutnya di sini kalau udah kalian pergi ke sini ya. Ini kan masih kosong ya guys ya. Dari titik bit yang pertama ini di sela-selanya ini kan masih kosong ya sampai titik bit yang kelima ini. Ini masih kosong banget. Jadi kalian kasih aja apa namanya JJ tipis dari titik bit yang ke-6 ini. Ini titik bit ke-6 sampai sini. Kalian kasih aja keyframe, kalian kasih aja JJ tipis ya. Buat JJ tipis yang kalian belum tahu cara bikin JJ tipis, silahkan tonton tutorial yang udah gue siapin di deskripsi. Nah di sini gue skip aja dulu buat bikin JJ tipis dari sela-sela titik bit ini ya. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Kan JJ tipis kan ya. Pokoknya kalian tonton aja yang belum tahu cara bikin JJ tipis di tutorial yang gue udah siapin di deskripsi. Nah di sini gue skip aja dulu sampai gue mau bikin JJ tipisnya. Nah, oke guys, di sini tuh gue udah bikin ya buat JJ tipisnya. Nah, langkah selanjutnya di sini kan ada titik bit yang ke-6, 7, 8. Nah, jadi batas titik bit yang ke-7 ini dari sela-sela 7 di antara titik bit 7 dan 8, terus di antara titik bit 8 dan 9, terus 9 dan 10 dan 10 dan 11 ini kalian bikin JJ tipis lagi guys ya. Nah di sini gua skip aja buat bikin JJ tipisnya. Sekali lagi gua ingetin buat lu yang belum tahu cara bikin JJ tipis, tinggal cek aja tutorial yang udah gua siapin di deskripsi. Nah oke guys, di sini tuh gua udah selesai ya buat bikin JJ tipisnya. Nah langkah selanjutnya di sini kalian pergi aja ke awalan ya buat bikin efek apa namanya background gesernya ya. Kalian pergi ke sini di titik bit yang pertama, kalian tambahin satu foto overlay yang sama kayak foto yang ini ya guys ya, yang ya pokoknya sama kayak foto ini. Nah oke guys, di sini gue udah masukin satu buah foto ya di overlay yang sama kayak foto yang di atasnya ya ataupun di foto yang utama ini. Nah di sini kita ubah dulu skalanya di 115 juga. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian pergi ataupun kalian potong sampai titik bit yang kelima ini. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini kalian pergi lagi ke sini ke awalan ini lagi ataupun di lurusan titik bit yang pertama. Kalian masukin satu buah foto bebas ya. Ini cuma sekedar buat ukuran, guys ya. Sorry, bentar. Sebelum kalian masukin foto buat ukurannya, kalian lihat dulu di sini ya. Di sini kan apa namanya kan durasinya kan di 1,4 sekon ya. Kalian tambahin 2,0 sekon. Ya, kalian tambahin 2,0 sekon ya guys ya. Jadi di sini 3,4 jadinya guys ya. Di sini kita perbesar dulu. Nice. Kalau sudah, di sini kalian masukin animasi, pilih yang combo, terus kalian masukin aja animasi yang perbesar dan pantulkan guys ya. Bentar gua cari dulu, kayaknya lewat deh. Nah ini guys ya. Yuh. Bentar coy, aku cari dulu guys. Nah oke coy, di sini tuh ini ya buat animasinya itu yang perbesar dan pantulkan di menu combo. Habis itu kalian checklist saja. Setelah itu tinggal kalian lihat ini buat foto yang ini ya, kalian perhatiin. Nah pas kayak gini kan udah nggak ada zoomnya lagi ya. Oh masih ada, bentar. Nah kayak gini ya, berarti kita pasin dulu di sini. Nah kayak gitu. Kalau udah pas kayak gini ya guys ya, fotonya udah nggak ada menciutnya, tinggal kalian kasih keyframe, terus kalian geser aja ke sini. Kita pasin keyframe-nya ini dengan titik bit yang pertama.
Nah, kayak gini guys ya, kurang lebih. Nah, kalau udah pas kayak gini guys, langkah selanjutnya kalian pergi ke titik bit yang kelima ini. Di sini kita bisa lihat ya kalau dia ngezoom apa enggak ya. Ini kan ngezoom ya guys ya. Ya, ngezoom ya fotonya ya. Berarti di sini kita tinggal tambahin aja di 3,5 lah ya. Di 3,5 biar nggak ngezoom gitu. Nah, kalau udah kita bisa cek lagi ya. Bisa cek lagi di sini itu dia ngezoom apa enggak. Jadi nggak terganggu ya. Oh, ini udah pas ya guys ya. Nah, jadi tinggal kalian kasih aja keyframe tulisan titik bit yang kelima ini. Setelah itu pergi ke menu campuran, kasih keyframe lagi, terus kalian pergi ke samping kanannya. Habis itu kalian turun opasitasnya menjadi 0, habis itu checklist. Setelah itu kalian pergi ke sini lagi, ke keyframe yang lulusan titik bit yang pertama. Kalian pergi ke menu campuran, kasih keyframe. Terus kalian pergi ke samping sebelah kirinya, turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu tinggal kalian checklist. Ya, kalau udah kayak ini, kalian buat animasinya kalian hilangin dulu guys ya. Nah, setelah itu tinggal kalian masukin foto buat ukuran guys ya. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat fotonya ya. Di sini tuh cuma buat ukuran aja ya. Kenapa gua bilang pakai cuma sekedar ukuran? Biar jarak keyframe dengan keyframe yang lain itu sama ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian pendekin. Di sini terserah kalian ya mau pendekinnya tuh seberapa ya, antara di 0,1 ataupun di 0,2 ya. Tapi yang sering dipakai itu di 0,2 ya guys ya. Di sini kalau udah di 0,2 tinggal kalian salin aja guys ya. Salin terus ya guys ya. Nah, ini kan kelewatan guys ya. Ini titik bit yang kelima ya. Ini hapus dan buat yang ini kita panjangin aja. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, kalau udah langkah selanjutnya tinggal kalian pasin aja kayak gini ya guys ya. Caranya tuh kalian pencet overlay yang buat ukurannya, habis itu overlay foto, kasih keyframe, geser lagi kayak gini, tambahin keyframe lagi kayak gini. Pokoknya kalian lakuin aja kayak gini guys ya. Jadi tuh jarak keyframe dengan keyframe yang lainnya tuh sama gitu, nggak ada bedanya gitu loh guys. Makanya itu dikasih ukuran kayak gini guys. Nah, kayak gini ya guys ya. Kalau udah, langkah selanjutnya tinggal kalian hapus saja buat ukuran overlay yang ini ya guys ya. Buat ukurannya ini kalian hapus saja, oke? Nah, oke guys, di sini gua udah hapus ya buat ukurannya tadi. Nah, next buat langkah selanjutnya itu kalian perbesar sampai di bentar ya, kalian bisa lihat sampai di 25 enggak. Bentar. Ini kan ngezoom banget gitu kan. Ini kan ngezoom banget ya guys ya. Itu kalian bisa lebih kecilin di sekitar 2,7 ya ininya. Ininya ada 27F gini ya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian pergi ke samping kirinya kayak gini. Kalian kasih keyframe, terus kalian geser aja fotonya tuh ke sebelah kiri kayak gini. Buat fotonya pastiin keadaannya tetap lurus kayak gini guys ya. Aku kasih contoh sekali lagi, kalian pergi ke samping kirinya keyframe, kasih keyframe, habis itu fotonya geser ke sebelah kiri. Buat foto keadaan foto harus tetap lurus ya, nggak boleh ke bawah ataupun ke atas. Nah, oke, kalau udah kalian lakuin aja kayak gitu sampai di akhir keyframe ini guys ya. Nah, oke, di sini gua udah selesai buat geser fotonya guys ya. Nah, kayak ini ya. Nah, next buat langkah selanjutnya kalian pencet dulu ke menu overlay-nya ini, foto overlay-nya. Setelah itu tinggal kalian pergi ke menu pemotongan. Mana ya? Pemotongan. Nah, ini. Setelah itu tinggal kalian pencet hapus latar belakang. Nah, kayak gini guys ya. Kalau udah kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian masukin buat animasinya tadi guys ya. Nah, oke guys, buat animasinya tuh yang ini ya. Habis itu kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini buat yang ini ya, foto yang ini itu tinggal kalian salin aja. Setelah kalian salin, kalian ambil foto bagian sebelah kiri. Setelah itu tracknya kalian ubah menjadi track overlay. Nah, jadi tetap lurus ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya kalian lurusin di titik bit yang kelima. Ini ya guys ya, titik bit yang kelima. Bentar, ini kurang pas.
Nah, kalau udah kalian potong, terus kalian hapus bagian kanannya. Nah, oke, kalau udah habis ya, jadi diantar jadinya kayak gini guys ya. Ini bentar kita hapus juga buat latar belakangnya. Nah, kayak gini ya guys ya. Setelah itu tinggalkan checklist, jadinya ntar dia kayak gini guys. Nah, gitu ya. Iya, gitu, kerja bagus. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini kalian tambahin satu buah foto lagi buat foto yang ketiga kalian, guys. Nah, oke guys, di sini kalau udah kalian masukin buat foto kalian yang ketiga ya. Di sini kita tuh apa namanya buat foto yang ketiga ini kalian perbesar dulu di skalanya di sekitar di 115 juga ya. Satu yang kalian checklist. Next buat di sini kalian tuh dari titik bit yang pertama ini bentar ini kita pasin dulu sampai titik bit terakhir ya guys ya. Nah, kayak gini. Next buat langkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih keyframe di titik bit yang pertama ini. Ini kan titik bit yang pertama ya, anggap aja ya. Anggap aja ini titik bit yang pertama di foto ketiga. Next ini titik bit yang kedua. Kalian kasih keyframe. Satu kalian pergi ke sini di antara titik bit 2 dan 3 ini ya. Setelah itu tinggal kalian kasih keyframe di titik bit yang ketiga ini. Setelah itu tinggal kalian perbesar sekitar segini ya. Nah, sekitar segini. Next buat langkah selanjutnya di sini kalian kasih keyframe di sininya di titik bit yang keempat. Nah, setelah itu kalian tinggal kasih aja buat apa namanya keyframe di antara titik bit 3 dan 4 ini dan setelah samping kiri dan setelah samping kanannya ini juga. Setelah itu tinggal kalian geser ke pojok bawah kanan dan buat keyframe tengah lewatin, langsung aja pergi ke keyframe yang bagian sebelah kanan tadi, kita geser ke pojok kiri atas. Setelah itu tinggal kalian kasih keyframe di depannya ini. Buat yang ini nggak usah kasih keyframe guys ya. Nah, kalian langsung aja pergi ke keyframe perusahaan titik bit yang keempat, langkah satu keyframe, hapus, langkah satu keyframe, hapus. Next buat langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja keyframe 2 keyframe dengan jarak yang sama ya guys ya. Kalian kira-kira aja. Kalau udah kalian lagi pergi ke keyframe ini, kalian ngelakuin aja hapus tambah kayak gini. Kalau udah buat keyframe yang ini kita speed kiri kanannya kayak gini. Habis itu buat keyframe yang tengah kalian hapus. Next buat langkah selanjutnya di sini guys ya. Kalian apa namanya kasih keyframe di tengah-tengah antara titik bit. Saya itu di lurusan titik bit kalian kasih keyframe. Kalian perkecil. Setelah itu next buat titik bit apa seterusnya ini ya, selanjutnya ini kalian tengah-tengahnya kasih keyframe. Habis itu kalian di lurusan titik bitnya kalian kasih keyframe. Setelah itu tinggal kalian perbesar. Ini kita bikin efek zoom out lagi ya. Setelah itu buat di sini juga guys ya. Pokoknya caranya tuh sama kayak yang di awal tadi guys ya. Nah, oke guys, kalau udah ya di sini, langkah selanjutnya di sini ya guys ya, di sininya. Di sininya ini kalian bikin jiji tipis ya, yang di sela titik bit yang kedua dan tiga ini doang, tapi ya buat di sini nggak usah. Next, setelah itu kalian kasih aja apa namanya jiji tipis di sela apa namanya di titik bit yang ke bentar ini 2 3 4. Nah, di 4 5 terus 5 6 terus 6 7 dan 78 ini ya, di sela-selanya ini kalian bikin jiji tipis seperti biasa. Nah, di sini gua skip aja buat bikin jiji tipisnya guys ya. Nah, oke guys ya, di sini tuh gua udah selesai buat bikin jiji tipisnya ya. Di sini bisa kalian lihat gua udah selesai buat jiji tipisnya ya. Di sini next buat langkah selanjutnya tuh di sini tinggal kita penghalusan menggunakan efek seperti biasanya. Efek yang pertama yang harus kita gunakan adalah
efek di menu apa namanya, menu pembukaan, kalian cari aja yang namanya kabur miring, habis itu kalian checklist. Saya itu kalian pasin dengan titik bit ya guys ya, bentar. Setelah itu tinggal kalian pendekin di sampai titik bit yang kelima. Setelah itu tinggal kalian pencet objek, pilih objek, kalian pilih objek yang overlay ini guys ya. Setelah itu tinggal kalian checklist. Setelah itu tinggal kalian setting. Buat kaburnya ini kalian bikin di sekitar 30, dan putarnya ini kalian bikin di sekitar 100 ya. Setelah itu kalian salin, setelah itu kalian ganti dengan gerakan samar di menu lensa. Habis itu checklist, setelah itu kalian setting lagi. Buat horizontalnya ini kalian bikin di sekitar 50-an. Ya bentar, enggak, di sekitar 25-an aja ya. Di sini kalian setting-setting lah ya biar pas dengan foto kalian. Terus di sini buat bentar. Bentar guys ya, di sini pasnya tuh berapa ya? Di sini gua pakai di sekitar 85 aja guys ya. Checklist ya. Bentar, kenapa kayak gini guys ya? Bener guys. Oh ya guys ya, di sini buat settingannya di kabur miring, itu yang kabur miringnya kalian bikin 100 semua guys ya. Setelah itu buat yang gerakan samar, di sini kita pakai di sekitar 30. Ini tadi 30 ya. Dan yang intensitasnya itu bikin 100. Setelah itu kalian checklist ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini gua sorry banget ya. Ini gua pakai apa namanya, efek pro, yaitu di pergegangan pixel ya. Setelah itu tinggal kalian pasti dengan titik bit. Di sini mungkin buat kalian yang capcutnya belum pro ya, mungkin bisa diubah di apa namanya, pakai efek apa itu namanya, distorsi riak ya. Buat settingan distorsi riak ataupun transisi distorsi riak itu udah gua pernah apa namanya bikin konten ya. Itu ada di video gua sebelumnya guys ya, tinggal kalian cek aja gitu. Di sini buat pemakaian efek apa namanya, pergegangan pixel, itu settingannya sama ya kayak settingan yang sering gua pakai itu guys. Kita kasih keyframe dulu di awal kayak gini. Setelah itu kita settingannya kita nolin semua. Kayak gini ya guys ya. Setelah itu lanjut next ke tengah-tengah transisi. Jadi buat kalian yang capcutnya belum pro gitu, mungkin kalian bisa cek aja transisi gelombang ya. Cek di video gua sebelumnya itu ada guys. Kita kasih keyframe di tengah-tengahnya. Habis itu buat putar yang pertama kita bikin di sekitar 15. Dan buat putarnya ini kita bikin di sekitar 25. Dan buat horizontalnya ini kita bikin di 50. Setelah itu checklist. Terus next kita ke airan efek. Kita kasih keyframe. Ini buat putar pertama bikin 0, putar kedua bikin 50. Dan buat horizontalnya bikin 100. Habis itu kalian checklist. Langkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih aja grafik di bagian yang setelah pertama itu guys ya. Yang masuk 2, dan buat bagian kedua kalian masukin yang keluar 2. Itu checklist ya guys ya. Nah, next buat langkah selanjutnya tinggal kalian salin. Terus buat efek yang ini, yang di bawahnya ini loh guys ya, itu kalian ubah di 50 buat putar yang kedua. Terus di sini buat apa namanya, horizontalnya bikin 100, vertikalnya bikin 100. Setelah itu checklist. Setelah itu kalian masuk ke keyframe yang tengah-tengah ini, kita setting lagi. Di sini berputaran kedua kalian bikin di sekitar 75. Terus buat vertikalnya kalian naikin di 100. Habis itu checklist. Setelah itu buat yang ini, yang terakhir, kita bikin putar yang kedua bikin 100, dan horizontalnya bikin 0, dan vertikalnya bikin 100. Setelah itu tinggal kalian checklist. Nah, next langkah selanjutnya tinggal kalian setting aja buat pergegangan pixel kayak yang gua contohin tadi di titik bit, di antara titik bit ini di 5, 6 dan 7. Terus di sini di 10, 11 guys ya.
terus dengan yang di ini ya, ini anggap aja titik pertama, yang kedua, 3 dan 4. Nah, kalian kasih aja efek barengan pixel dengan settingan yang kayak gua contohin tadi guys ya. Nah, di sini gua skip dulu guys ya biar durasinya nggak kelamaan. Nah, oke guys ya, di sini tuh udah selesai gua nambahin efek barengan pixel di setiap yang titik bit yang gue tunjukin ini ya, kayak ini, terus ini, terus dan ini ya guys ya. Nah, oke, buat langkah selanjutnya di sini kalian tambahin efek distorsi ya guys ya di menu distorsi. Setelah itu kalian checklist, setelah itu kalian pendekin. Bentar, pendekin lagi ya. Setelah itu tinggal kalian masukin di sini di titik bit yang ke-7 dan 8 ya. Nah, kalau udah kalian beli objek semua video checklist, setelah itu tinggal kalian setting kayak settingan yang biasanya yang sering gue gunakan ya guys ya. Kalau kalian nggak ngerti kalian bisa perhatiin ini ya. Buat pertajamnya 0 dan kaburnya 0, terus buat ukurannya kalian bikin di sekitar 50-an. Harus 50 banget sih, harus 50 ya. Kecepatan itu kalian bikin di sekitar 30, harus 30, bukan sekitar ya, harus 30. Intensitas 0 dan putarnya kalian bikin 100 dan checklist. Next buat di akhir keyframe, akhir efek kalian kasih keyframe. Terus buat ukuran kalian kurangi di setengahnya. Tadi kan 50 berarti ini sekitar 25. Terus ini 30 berarti ini 15. Terus buat 100-nya kalian bikin 0. Setelah itu kalian checklist. Setelah itu tinggal kalian salin dan kalian kasih di apa depannya lagi ini ya. Buat bagian yang depan ini harus mepet banget kayak gini ya guys ya. Setelah itu kan ini kurang, tinggal kalian hapus saja buat keyframe-nya. Setelah itu tinggal pasin lagi dan atur ulang guys ya. Nah, kalau udah kalian lakuin aja kayak gini guys ya sampai di sini ya. Terus buat yang di lurusan barengan pixel ini itu nggak usah kalian tambahin apa namanya efek distorsi ya, kayak nggak usah kalian kasih. Terus kalian kasih juga di sini, di sini, di sini dan di sini ya guys ya. Nah, di sini gua skip dulu buat penambahan efek distorsi riaknya guys ya. Nah, oke guys ya, di sini gua udah selesai buat ngasih efek distorsi riaknya sesuai tempat-tempat yang udah gua tentuin tadi guys ya, kayak gini konsepnya ya. Contohnya. Nah, langkah selanjutnya kalian pencet efek distorsi riaknya ini dari awal ya. Kalian salin satu kali. Salin lagi. Salin kayak gini guys ya. Kalau kalian merasa gelombangnya itu kurang mantap ya, kurang bagus, itu tinggal kalian salin satu kali lagi ya, berarti 3 kali efek distorsi riaknya. Tapi di sini gua cukup gunain satu kali salinan aja kayak gini guys ya. Ini menurut gua udah cukup banget ya. Next buat langkah selanjutnya di sini tinggal kalian masuk ke sini ya, tetap di titik bit ke-7. Kalian tambah efek cermin. Setelah itu checklist, setelah itu pilih objek semua video. Setelah itu kalian pasin dengan titik bitnya. Kita kasih efek cermin ini di titik bit yang pendek-pendek kayak 7 dan 8 ini guys ya. Setelah itu tinggal kalian salin lagi, terus kita kasih di 9 dan 10. Kita salin lagi, kita kasih di foto yang ketiga ya, di sininya. Pokoknya setiap titik bit pendek kayak gini kita kasih efek cermin guys ya. Nah, oke, kalau udah selesai di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja efek guncang kita kasih dilurusin di efek ini ya. Barengan pixel. Kita kasih efek yang namanya itu efek guncang di menu disco ya. Kalau sekarang namanya klub malam. Nah, di sini tinggal kalian pilih objek semua video checklist, setelah itu tinggal kalian pendekin. Kita pasin dulu dengan titik bitnya. Nah, kalau udah tinggal kalian ambil setengahnya kayak gini ya guys ya. Kan ini kan pendek banget ya, pendek banget. Kita panjangin dikit. Sekitar segini ya. Nah, kayak gini kalian kira-kira guys ya, pokoknya jangan terlalu panjang. Setelah itu tinggal kalian setting, habis itu kecepatannya naikin di 100, habis itu checklist. Setelah itu tinggal kalian salin lagi ya. Setelah itu kalian pilih ganti. Kalian pilih dimasukkan gerakan samar, checklist. Setelah itu penyesuaiannya buat horizontalnya kalian pakai di sekitar 30-an. Habis itu buat intensitasnya kalian pakai di 60-an guys ya. Habis itu kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian salin.
kalian kasih di apa namanya efek bergangan pixel lagi ya guys ya. Pokoknya di setiap bawahnya efek bergangan pixel yang kalian kasih tadi itu kalian kasih efek apa namanya, efek guncang dan efek blur guys ya. Efek guncang dan efek gerakan samar. Di sini gua skip dulu guys ya. Pokoknya setiap efek bergangan pixel ini dan ini itu kalian kasih aja efek guncang dan gerakan samar yang udah kalian siapin di sini dan yang kalian setting tadi guys ya. Nah, oke guys ya, di sini gua udah selesai ya buat ngasih efek guncangnya di bawah pergerakan pixel. Kayak gini contohnya ya. Kayak gini, terus kayak gini guys ya. Terus kayak gini lagi ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini kita salin aja buat efek apa namanya kaburnya ya, gerakan samar ini maksudnya ya. Ataupun nggak usah ding, kalian cari apa, masukin aja efek ini ya dari titik bit ke-7 ini. Kalian masukin efek. Terus kalian pilih kabur miring, habis itu kalian checklist. Setelah itu kalian pendekin. Pokoknya dimulai dari titik bit ke-7 guys ya di foto yang pertama. Habis itu kalian pilih pendekin sependek mungkin. Setelah itu pilih objek ke semua video. Setelah itu penyesuaiannya. Buat kaburnya kalian bikin di sekitar apa 70-an aja. Terus buat putarnya kalian bikin di 100. Setelah itu kalian checklist. Setelah itu tinggal kalian salin dan kalian kasih aja setiap apa efek ini kalian kasih di setiap apa depannya titik bit ya, kayak gini contohnya guys. Buat durasi efeknya tuh sependek mungkin guys ya. Bentar HP gue no stuck. Next di sini ya. Buat yang apa namanya udah ada efek guncang dan gerakan samarnya tadi, nggak usah kalian kasih efek kabur miring lagi guys ya. Di sini buat efek kabur miring ini terserah kalian ya, mau kalian pakai efek kabur miring ataupun efek kabur di menu cermin ataupun pakai gerakan samar itu terserah kalian ya. Yang penting ada efek blurnya gitu. Nah, kalau udah kayak gini guys ya, next buat langkah selanjutnya kalian pergi ke transisi yang foto 2 dan foto 3 ini. Kalian masukin efek. Kalian pilih efek distorsi riak, habis itu kalian checklist, kita pasin dulu. Setelah itu tinggal pendekin sampai titik bit yang ke ini ya guys, sampai ke sini ya. Sampai sini, oke. Setelah itu tinggal kalian pilih objek, semua video, checklist, setelah itu pilih penyesuaiannya, buat pertajam 0, kaburnya 0. Setelah itu buat ukurannya kalian bikin di sekitar 35, terus kecepatannya kalian bikin di sekitar 17 ataupun 18 ya. Terus buat intensitas kalian bikin di sekitar bentar anjing. Buat intensitasnya kalian bikin di sekitar 30-an aja. Setelah itu buat putarnya ini kalian turunin di sekitar 25 guys ya. Nah gitu, setelah itu tinggal kalian salin lagi. Setelah itu kalian ganti. Kalian ganti di menu klub malam, yaitu yang bermain pendulum guys ya. Nah ini setelah itu tinggal kalian checklist ya. Setelah itu kita setting lagi. Buat intensitasnya kalian bikin di sekitar 25an aja ataupun 30 lah. Buat putarnya kalian naikin di sekitar 55. Terus buat kecepatannya kalian turunin di sekitar 20 apa namanya di 30 juga lah ya. Terus buat pertajamnya kalian bikin 0 ya. Setelah itu tinggal kalian checklist. Nah next buat langkah selanjutnya di sini kita pilih overlay lagi. Kita masukin foto overlay yang sama kayak foto yang kedua ini guys ya. Nah oke guys ya, di sini gua udah masukin buat foto overlay yang sama kayak foto kedua gua ya. Di sini kita pasti dengan titik bit yang lulusan dengan transisi ini. Next langkah selanjutnya di sini tinggal kalian pendekin sampai titik bit yang kedua ini ya guys ya. Nah setelah itu tinggal kalian perbesar aja yang kira-kira sama kayak apa namanya ini ya foto yang kedua ini. Kita lihat dulu di menu dasar itu di skalanya di 145, berarti ini juga di 145 guys ya. Kita ubah skalanya di 145. Tinggal kalian checklist. Langkah selanjutnya tinggal kalian kasih keyframe di foto apa di awalan foto overlay ini. Next langkah selanjutnya kalian pergi ke tengah-tengahnya sini guys ya. Kalian kasih keyframe. Terus kalian pergi ke menu dasar. Setelah itu kalian pergi ke menu putar. Kalian putar di min 5 ya.
enggak di apa ini ya, di 5 derajat. Setelah itu tinggal kalian perkecil ya guys ya, perkecil kayak gini. Nah setelah kalau udah kalian perkecil kayak gini ya guys ya, langkah selanjutnya kalian pergi ke sini ke titik apa di akhir foto, kalian kasih keyframe lagi, habis itu kalian perkecil lagi guys ya. Nah setelah itu tinggal kalian putar aja, putar dulu, putar sampai 1 kali putaran ya, ntar ada satu kali putarannya, bentar ya. Nah ada 1 kali ini ya guys ya, kita turunin lagi nih kelebihan. Nah 1 kali kayak gini guys ya. Setelah itu tinggal kalian geser aja buat fotonya itu ke bawah. Setelah itu tinggal kalian checklist. Setelah itu tinggal kalian masukin grafik. Buat grafiknya itu yang keluar 2 dan masuk 3 guys ya. Nah kalau udah tinggal kalian potong aja di tengah-tengah bagian ini ya. Nah kalau udah tinggal kalian masukin animasi. Animasinya itu buat animasi yang pertama kalian pilih yang keluar. Animasi balik guys ya, yang sering kita pakai ya. Seperti biasa lah ya. By the way, tapi ini mana apa animasi baliknya ini ya. Buat durasinya kalian pulin aja. Setelah itu tinggal kalian checklist. Setelah itu kalian pilih potongan yang kedua, kalian animasi dan animasi keluar. Masuk ding, tadi kan udah masuk ya. Ini yang keluar, yang masuk, anjing salah terus. Kita akan masukin animasi yang masuk yang namanya itu balik juga guys ya. Nah yang ini. Terus berdurasinya tinggal kalian pentokin juga. Habis itu kalian checklist. Langkah selanjutnya tinggal kalian salin. Terus kita kasih di bawahnya kayak gini. Terus buat potongan kedua juga kalian salin. Terus kita kasih di bawahnya juga kayak ini. Satu tinggal kalian masukin aja buat mentahan garis putih yang udah aku siapin di deskripsi guys ya. Nah oke guys ya, buat mentahan garis putihnya tuh yang kayak gini ya guys ya. Nah kayak gini ya, bisa kalian lihat ya. Setelah itu tinggal kalian pergi ke menu campuran. Setelah itu kalian pilih yang pencerah. Habis itu checklist. Ini juga yang potongan ini juga. Pokoknya 2 potongan ini kalian cari yang apa, kasih campurannya mencerah semua. Nah next kalau udah kalian masuk ke transisi yang foto pertama dan foto kedua, kalian masukin aja transisi garis putih yang udah gua siapin di deskripsi. Nah oke guys ya, buat transisi garis putihnya itu yang ini kita perpisah dulu sampai memenuhi layar kayak gini. Next langkah selanjutnya kecepatannya kita ubah di 2,1 ataupun di 2,2 ya, ataupun di 2, pokoknya di sini gua pasnya di 2,2 lah guys ya. Kayak gini, habis itu kalian checklist saja. Next langkah selanjutnya di sini kita ambil di lurus, pokoknya kursor yang putih-putih ini, yang ini loh guys ya, yang putih-putih ini kita pasin di transisi kayak gini. Setelah itu tinggal kita geser aja buat overlay hijau-hijau ini yang transisi garis putihnya ya. Kita pasin putih-putihnya itu di tengah-tengah memenuhi apa, menutupi layar guys ya. Nah kayak gini guys ya. Langkah selanjutnya tinggal kalian geser biar kelihatan hijau-hijaunya. Setelah itu kalian masuk ke menu pemotongan, kunci chroma. Habis itu kita geser ke hijau-hijaunya, intensitas. Setelah itu kalian naikin ke 100. Setelah itu tinggal kalian checklist. Next buat langkah selanjutnya di sini kalian pergi ke awalan banget ya. Kita kasih efek video lagi. Di sini buat penambahan efek belum selesai guys ya. Kita kasih efek di menu apa namanya, distorsi, kalian kasih aja efek distorsi riak. Setelah itu tinggal kalian panjangin sampai titik bit yang pertama ya guys ya, kayak gini ya. Langkah selanjutnya di sini tinggal kalian pilih objek, semua video, checklist. Setelah itu tinggal kalian setting buat pertajam 0, terus kaburnya 0 juga ya. Terus buat ukurannya kalian masukin aja 35 buat ukurannya. Terus buat kecepatannya kalian naik apa, turunin sekitar 15. Terus buat intensitasnya ini kalian turuni di sekitar 25. Dan buat putarnya kalian turuni di sekitar 20-an aja guys ya, ataupun 25 lah, biar kerasa dikit gitu kan.
Nah, kalau udah kalian checklist terus kalian salin lagi terus kalian ganti dengan efek bermain pendulum guys ya di menu klub malam. Ya. Setelah itu tinggal kalian sesuaikan lagi buat intensitasnya kalian turunin di sekitar 20-an. Dan terus buat putarnya kalian bikin di sekitar di sekitar 50 guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini buat kecepatannya kalian bikin di sekitar 25. Bentar coy, baterai gua tinggal 15. Buat pertajam kalian bikin 0, setelah itu kalian checklist ya. Langkah selanjutnya di sini tinggal kalian masukin efek lagi. Kalian pergi kasih efek. Di sini kita kasih efek bentar ya di menu lensa. Sini yang efek gua pakai di menu lensa ini efek pro lagi ya, pertajam cerdas ini ya. Sebenarnya ini tuh sebenarnya dulu tuh enggak itu ya guys ya. Enggak pro gitu, tapi entah kenapa jadi pro gitu. Nah kayak gini, setelah itu kalian pilih objek, semua video, checklist. Setelah itu tinggal kalian perpanjangin sampai pentok video guys ya. Nah setelah itu tinggal kalian salin lagi, terus kalian masukin ganti ya. Kita ganti dengan menu yang vignette ini. Setelah itu tinggal kalian sesuaikan. Teksturnya ini kita pakai di sekitar 85. Setelah itu kalian checklist. Nah oke, langkah selanjutnya di sini kalau udah guys ya, kalian masukin animasi di foto pertama ini. Di animasi terus kalian masukin yang perbesar 1. Terus berdurasinya kalian masukin di 2,5 ya. Satu checklist. Setelah itu kalian masukin aja tinggal 10%. Bentar coy, baterai gua ngetrip 10%. Kita cek dulu. Nice. Nah oke. Nah setelah itu tinggal kalian masukin aja overlay untuk awalannya ya guys ya. Nah oke guys ya, buat awalannya tuh yang ini ya. Buat langkah selanjutnya di sini tuh kita perbesar dulu ya sampai memenuhi layar kayak gini. Terus kita pilih campuran. Setelah itu kalian pilih pergelap, checklist ya. Nah next buat langkah selanjutnya guys ya, di sini kalian masukin overlay yang udah gue siapin di deskripsi. Nah oke guys ya, buat overlaynya tuh yang ini tinggal kalian perbesar sampai memenuhi layar, pilih volume, habis itu kalian kecilin sampai 0, checklist. Setelah itu kalian pilih kecepatan. Terus kalian turunin turunin di 0,7 checklist ya. Setelah itu tinggal kalian atur ya. Bentar, kok ini bukan salah. Nah ini guys ya yang benar itu, astagfirullahaladzim, sampai salah masukin animasi dong. Volume kita kecilin lagi, animasi dong, overlay. Habis itu kecepatan kalian ubah juga di 0,7 ya. Checklist. Setelah itu tinggal masukin di sini kita pasin dulu. Di sini gua mau agak di bawah dikit aja ya guys ya. Bentar ya, kita atur agak ke bawah dikit ya. Nah kayak gini ya. Nah kayak gini. Terus kita pilih campuran, habis itu kalian pilih yang pencerah, habis itu checklist. Setelah itu gini kan berlebihan ya, tinggal kalian potong aja guys ya. Kalian potong. Setelah itu tinggal kalian hapus. Nah kalau udah kayak ini tinggal kalian masukin akhiran kalian masing-masing guys ya. Nah oke, di sini gue udah selesai buat nambahin akhirannya. Langkah selanjutnya di sini kalian masukin aja overlay lagi yang sama kayak foto kedua kalian ya guys ya. Nah oke, di sini gue udah masukin buat fotonya ya. Di sini tuh kita bakal bikin efek bayangannya guys ya. Di sini kita pasin di titik bit yang ke-6 ya. Kayak gini. Setelah itu buat durasinya kalian naikin di sekitar 1,0 sekon ya. Setelah itu kita perbesar buat fotonya kira-kira sama kayak foto yang ini ya. Oke, kita perbesar lagi, ini kurang ya. Nah kira-kira sekitar segini tadi. Setelah itu tinggal kalian kasih keyframe di awal, terus kita kasih keyframe juga di akhir. Setelah itu tinggal kalian perbesar aja buat fotonya sekitar segini. Bentar, ini kenapa nge-stuck HP gue cok. Nah sekitar segini. Nah next langkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih keyframe di awal ya, tapi di menu campuran. Setelah itu checklist. Setelah itu buat akhirannya juga kalian kasih keyframe di menu campuran ya.
Habis itu tinggal kalian turunin opasitasnya menjadi 0 guys ya. Setelah itu tinggal kalian checklist. Setelah itu tinggal kalian salin aja guys ya. Kalian salin. Kalian kasih di titik bit yang pertama. Bentar kok hilang. Nah kita salin ulang lagi ya. Memang capcut galak ngestak gitu ya, atau HP gua yang ngestak. Nah kalau udah tinggal kalian salin. Bentar, overlay tadi kan di sini ya, berarti masih bisa muat satu kotak lagi ya. Nah kayak gini ya guys ya. Kita pasin dulu. Nah kalau opas di sini kita pilih lapisan ya. Buat lapisannya kita pokoknya harus di lapisannya kita bikin di 4 ya guys ya. Jadi ini jadi 5 ya. Jadi 3, jadi ini 5. Enggak, 3 bener. Oh berarti ini 2. Ya gitulah guys ya. Pokoknya di sini bentar. Nah gitu ya. Ya kayak gitu. Kalau udah kayak gitu guys ya, langkah selanjutnya di sini kalian salin lagi. Kalau udah kalian salin, kalian geser. Kalian pasin di titik bit di foto ketiga di sininya ya. Nah di sini ya, bisa kalian lihat di sini. Setelah itu tinggal kalian ganti aja yang fotonya sama kayak foto ketiga kalian guys ya. Nah oke guys ya, di sini gua udah selesai buat ganti fotonya yang sama kayak foto ketiga gua. Nah langkah selanjutnya tinggal kalian ekspor aja guys ya. Nah oke guys ya, mungkin cukup sekian aja video dari gua guys ya. Semoga kalian senang dengan video gua dan kalian suka guys ya. Nah oke, di sini cukup sekian aja ya. Semoga kalian suka. Terus kalian kalau suka jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman gua ya. Teman-teman lu gitu maksudnya ya. Nah oke, saya di sini itu ya udah.